Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Asika NIM terakhir 065, Jumriyah NIM terakhir 015, dan juga Ali Akbar NIM terakhir 160. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang kartu plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyah NIM 015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kartu plastik. Definisi dari kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan serta untuk melakukan penarikan uang secara tunai. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya, dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat di dalam penggunaan kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit ini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit atau sebagai pembayar. Yang kedua, ada pedagang. Pedagang di sini sebagai tempat berbelanja seperti swalayan, restoran, hotel, dan lainnya, di mana bank telah mengikat perjanjian dengan pedagang tersebut. Yang ketiga, ada pemegang kartu. Pemegang kartu di sini terdiri dari nasabah yang berhak mengeluarkan kartu kredit untuk berbagai keperluan di dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, sistem kerja kartu plastik. Yang pertama, nasabah akan mendatangkan perusahaan penerbit kartu plastik atau bank untuk mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu plastik dengan memenuhi segala peraturan atau persyaratan yang telah dibuat oleh bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Yang kedua, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila nasabah telah memenuhi persyaratan, dan kemudian kartu yang telah diterbitkan itu akan diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, dengan kartu yang telah diterbitkan dan yang telah disetujui, pemegang kartu akan berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. Selanjutnya, mekanisme transaksi menggunakan kartu kredit. Kami di sini mengambil contoh transaksi senilai 1 juta rupiah. Bisa dilihat di PPT mekanismenya yang melibatkan perusahaan kartu atau issuer, pemegang kartu atau pembeli, dan penjual barang dan jasa atau pedagang. Di mana mekanismenya? Yang pertama, seorang pemegang kartu atau pembeli melakukan transaksi senilai Rp 1 juta rupiah. Yang kedua, perusahaan kartu memungut atau memberikan diskon 5%. Yang ketiga, pembayaran kepada pedagang dari total tagihan adalah 1 juta dikurangi diskonnya 5%, yakni 1 juta dikurangi Rp50.000, jadi total tagihannya Rp950.000. Yang keempat, bank atau perusahaan akan menagih kepada pembeli atau pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu. Yang kelima, pemegang kartu dapat membayar minimum payment atau pembayaran minimal dari total tagihan termasuk bunganya. Yang keenam, pembayaran minimum atau minimum payment ditetapkan oleh issuer atau perusahaan kartu. Apabila terjadi keterlambatan di dalam membayarnya, maka pemegang kartu atau pembeli akan dikenakan bunga dan denda.
Baik, selanjutnya saya di sini Dia Azika, NIM terakhir 065 akan menjelaskan tentang macam-macam kartu plastik. Macam-macam kartu plastik itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada macam-macam kartu plastik berdasarkan fungsinya. Yang terdiri dari pertama, kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pelunasan pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau pada angsuran pada jangka tertentu. Pembayaran dilakukan dengan menggeserkan kartu kredit pada perangkat yang sudah disiapkan oleh penjual barang dan jasa, sehingga transaksi pembelian tersebut tercatat pada alat tersebut dan dapat dicetak. Yang kedua yaitu ada kartu biaya. Kartu biaya merupakan kartu di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika ada seorang nasabah melakukan suatu transaksi senilai 500.000, maka pada saat jatuh tempo, pembayaran harus dilakukan atas seluruh nilai transaksi tersebut dan tidak dapat dicicil. Yang ketiga yaitu ada kartu debit. Kartu debit merupakan kartu yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada berkurang di bank di mana pada saat membuka kartu. Dengan pendebitan tersebut, maka sejumlah uang nasabah yang sesuai dengan nominal transaksi berkurang dan dikreditkan kepada rekening pedagang tempat nasabah berbelanja. Yang keempat yaitu ada kartu tunai. Kartu tunai merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Namun, pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan di luar bank. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam kartu plastik berdasarkan wilayah. Yang pertama yaitu ada kartu lokal. Kartu lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya di seluruh wilayah negara Indonesia. Contohnya yaitu pada kartu BCA. Yang kedua yaitu ada kartu internasional. Kartu internasional yaitu kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau dapat digunakan di seluruh negara. Contohnya yaitu ada pada kartu Visa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliakbar Ferdiansyah, NIM terakhir 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kartu plastik. Penggunaan kartu plastik di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah digunakan sejak tahun 1980-an, terutama setelah regulasi aturan. Bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Di bank dan Bank Duta dapat dikatakan sebagai bank yang berperan dalam mempelopori pengembangan dan pemasyarakatan penggunaan kartu plastik di Indonesia dan menerbitkan Visa, dan kemudian diikuti oleh beberapa bank yang bertindak sebagai penerbit atau pengelola kartu plastik tersebut. Umumnya kartu plastik dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbitan kartu plastik oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan izin penerbitan kartu plastik oleh perusahaan pembiayaan diberikan kepada Departemen Keuangan. Sekian, terima kasih. Yang terakhir ialah isu penggunaan kartu kredit, dan kelompok kami mengambil contoh yang baru-baru ini ialah respon nasabah soal bunga kartu kredit yang dipangkas. Bank Indonesia akan memangkas batas maksimal bunga kartu kredit dari 2,25% menjadi 2% mulai Mei 2020. Denda keterlambatan pembayaran juga dikurangi dari 150.000 menjadi 100.000. Menanggapi hal itu, sejumlah nasabah kartu kredit merasa senang. Yusmi Sawitri salah satunya, apalagi ia aktif bertransaksi dengan kartu kredit untuk kebutuhan pembelian tiket kereta, pesawat, dan barang elektronik. Nasabah lainnya
Aningtyati malah mengaku sama sekali tidak merasakan dampak dari keputusan yang diambil BI dalam rangka mendongkrak sektor ekonomi di tengah wabah virus corona. Sebab Aning menggunakan kartu kredit dengan limit rendah hingga tidak terlalu berat dalam membayar cicilan. Aning juga menggunakan kartu kredit untuk belanja bulanan saja dan membeli makanan. Menurut Aditya Wijaksono, keringanan yang diberikan BI baru terasa efeknya untuk masyarakat yang menggunakan kartu kredit untuk alasan pembayar sehari-hari. Diketahui BI memberikan keringanan di segmen kartu kredit untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus corona. Sekian, terima kasih. Jika ada yang dipertanyakan silakan langsung bertanya ya.